adalah Syarif Hidayatullah, adik dari Sunan Gunung Jati. Sampai generasi kelima, kerajaan Banten berjalan dengan lancar dan terus berkembang. Kesedihan pun tidak dapat dihindari ketika Sultan kelima tiada. Namun, setelah kesedihan atas kehilangan seorang pemimpin di kerajaan Banten, hadirlah tokoh baru yang menjadikan panutan bagi penduduk kerajaan Banten. Ialah Sultan Ageng Tirtayasa. Puncak kejayaan pun bisa tercapai, tapi siapa yang bisa menyangka bahwa kejayaan itu akan hilang. Awal kisah saat acara penyerahan kekuasaan dari Sultan kelima pada Sultan Ageng Tirtayasa berlangsung pada sore hari. Sesepuh menyerahkan jabatan kepada Sultan. Saya serahkan jabatan ini kepadamu. Semoga engkau menjalankannya dengan semestinya. Ucapan Sultan adalah janji dan perbuatan Sultan adalah tindakan yang akan ditiru oleh orang banyak. Terima kasih banyak. Insya Allah saya akan melakukannya dengan benar dan baik. Tepuk tangan, riuh rakyat. Sudah berbulan-bulan sejak hari penobatan itu, kerajaan Banten pun berkembang pesat karena kelihayan Sultan Ageng dalam mengelola kerajaannya. Dan oleh sebab itu, Belanda mulai datang dan memata-matai keluarga Sultan dan lingkungan kerajaannya. Wilma, benar apa yang dikatakan oleh Jenderal. Banten itu strategis. Kita harus segera menguasainya. Dan kita harus memikirkan bagaimana cara menguasai Banten. Kita tidak mungkin langsung menyerang istana dan sultan. Kita akan memata-matai saudara sultan. Ada percaya kita bisa menguasainya. Apakah kamu tidak yakin dengan kemampuanku? Oke, Darlin, aku percaya kamu. Kemudian Wisep dan Wilma pun melanjutkan aksi memata-matai dan mencuri informasi tentang kerajaan dan keluarga sultan. Mereka memulai peperangan tersebut dengan aksi yang sungguh licik. Mereka memulai dengan iming-iming negosiasi dan bekerja sama, namun semua itu hanyalah awal dari kebusukan mereka. Wisep dan istrinya bergegas pergi ke istana Surosowan. Tak lama di perjalanan, tibalah mereka di istana Surosowan dan menemui Sultan di istana Surosowan. Namun tak disangka-sangka, kedatangan mereka sebagai perwakilan dari VOC ditolak tegas oleh Sultan Ageng. Ternyata usaha yang dilakukan oleh Wisep dan Wilma belum berhasil. Akhirnya Wisep dan Wilma diusir oleh pengawal Sultan. Sesepuh, apa tindakanku sudah benar? Aku takut terkena imbasnya pada prajurit. Tidak, Baginda, tindakanmu sudah bijaksana. Siap, terima kasih sesepuh sudah mendampingiku setiap saat. Terima kasih. Masalah tak dapat terhindarkan. Begitu saja, beberapa minggu kemudian setelah negosiasi antara VOC dan Sultan, segerombolan nelayan datang ke istana Sultan untuk melaporkan apa yang telah mereka alami. Ada apa, wahai rakyatku? Mohon maaf Ratuku, tapi tadi pagi para VOC itu datang dan menghancurkan kapal-kapal kami. Mohon izin, Baginda. Mereka juga tadi telah menghancurkan ladang kami. VOC, Sultan bukanlah mereka yang datang menghadap Anda waktu itu? Benar-benar. Berani-beraninya mereka sesepuh kirim 100 prajurit ke sana. Usir mereka dari Banten dan pastikan rakyat kita tidak celaka. Baik, Sultan. Pengusiran Belanda dilakukan oleh tentara-tentara yang Sultan Ageng kirimkan di dermaga-dermaga kerajaan Banten. Pasukan yang Sultan Ageng kirimkan berhasil mengusir kapal-kapal dengan VOC. Beberapa tahun kemudian, di ruang kerjanya, Sultan Ageng tampak sedang memikirkan sesuatu dan kemudian ia memanggil putra-putranya. Duduklah. Aku ingin kalian membantuku dalam menjalankan pemerintahan kau Sultan Haji selaku putra mahkota. Maka aku memberi kau tugas untuk menjaga kesejahteraan rakyat Banten. Tapi ayah Yakin kamu pasti bisa. baiklah ayah, terima kasih karena engkau telah percaya kepadaku. Dan kau Alia Purbaya, aku ingin menjaga kedamaian rakyat Banten dan mengembalikan alih rakyat Banten dan keamanan. Baik, saya akan menjaga kejayaan Anda. Setelah makan malam selesai, Putri Gusti berjalan sendirian keluar istana. Sultan Haji iri dan merasa kesal kepada Arya Purbaya. Menurutnya, ia juga telah melakukan tugasnya dengan
baik, tetapi ayahnya hanya memujinya sekedarnya saja. Berbeda dengan pujian kepada Purbaya, melihat sang putra, Wisep dan istrinya yang sedari tadi menguping tahu dengan jelas apa yang Sultan Haji kesalkan dan memulai aksinya kembali dengan mengadu domba Sultan Haji dengan adiknya. Karena mendengar omongan dari orang Belanda itu, Putri Gusti langsung kembali ke dalam istana dengan suasana hati yang masih buruk. Rupanya pengawal kerajaan melihat itu semua dan melaporkan semua pada Sultan Agung. Ia pun memerintahkan pada pengawalnya untuk memanggil Sultan Haji. Ada apa ayah memanggilku malam-malam seperti ini? Ayah kecewa dengan kamu. Kenapa kamu dengan seperti itu iri dengan adik kamu? Dan kenapa kamu sangat percaya dengan perkataan? Tapi ayah, aku tidak percaya dengan perkataan mereka. Tapi setelah aku mendengar perkataan ayah tadi, ayah memang berpihak kepada Purbaya. Sultan Haji pun menemui Wisep dan Wilma. Ia dihasut agar menyerang kerajaan milik ayahnya sendiri untuk menunjukkan kekuatannya. Sultan Haji yang sedang tak dapat berpikir jernih pun menyetujuinya. Pertikaian terjadi. Rencana dari para VOC itu berhasil. Mereka membuat Sultan Haji dan adiknya menjadi bertengkar karena adu domba yang didalangi oleh para VOC itu. Hal itu membuat Sultan Agung tertusuk oleh Wisep dari belakang. Arya Purbaya mencoba untuk menyadarkan kakaknya tersebut, namun hasilnya nihil, dan membuat Pangeran Arya Purbaya dibawa oleh VOC untuk diasingkan. Suasana menjadi hening. Sultan Haji menarik nafas dan menghembuskannya dengan kuat. Kami kan sudah jadi bagian dari kerajaan ini. Tentu saja kami bisa masuk ke sini kapan saja. Din kerajaan ini sekarang dan kau bukan bagian dari kesultananku. Sekarang cepat sebutkan apa yang kamu mau dan angkat kaki dari kerajaanku. Hai Sultan, tak tahu diuntung kau bisa seperti ini karena kita bertindaklah lebih sopan dan tunduk kepada kami. Benar itu Gusti, dan kami menginginkan kau untuk membuat peraturan yang melarang perdagangan dari pihak lain selain VOC. Dan juga kami minta agar kekuasaan perdagangan diserahkan kepada kami sesuai dengan perjanjian. Apa-apaan kalian ini? Kurang hajar. Oh, Kukira kau cukup pintar dalam menghadapi kami. Hahaha, ternyata tidak sama sekali. dia sudah mati, buang dia ke laut agar menyatu dengan ayahnya Seth. Hubungi Kolonel, sekarang juga kami akan mengadakan pesta malam ini juga bersama anggota VOC. Akhirnya Kesultanan Banten pun jatuh ke tangan VOC. Sejak saat itu, rakyat Banten benar-benar mengalami penyiksaan yang sangat berat. Sewa tanah yang besar, penyiksaan, kelaparan, dan segala bentuk penjajahan yang diatur oleh VOC benar-benar menyulitkan mereka. Padahal, hanya berawal dari kesalahpahaman dan merasa dengki, tetapi bisa berakibat fatal terhadap orang lain.